Selamat pagi anak semuanya. Gimana kabarnya? Bagaimana keadaan pada pagi hari? Apakah sudah hadir semuanya? Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang menganalisis struktur tumbuhan dan fungsinya. Nah, coba kita amati bersama dimanapun kita berada maupun di lingkungan sekolah kita ini. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang kita ketahui kan? Ya. Apa saja tumbuhan yang kita ketahui bersama? Bunga. Seperti pohon, kelapa, dan sebagainya. Nah, di sini diajarkan kita bersama tentang menganalisis struktur tumbuhan ini. Tumbuhan termasuk makhluk hidup mengapa? Karena tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Nah, benar sekali ya, karena dapat tumbuh dan berkembang. Nah, di sini diajarkan kita bersama tumbuhan dapat memiliki bagian-bagian yang terpenting. Yang pertama apa? Akar. Coba lihat di bukunya, ada di bukunya gambar tentang struktur tumbuhan. Ada. Nah, yang pertama apa? Akar. Yang kedua? Batang. Yang ketiga? Daun. Yang keempat? Nah, sekarang masuk kita fungsinya. Nah, fungsi yang pertama apa tadi? Mengokohkan tumbuhan. Fungsi akar apa? Mengokohkan tumbuhan. Fungsi akar yang pertama itu mengokohkan tumbuhan sehingga tidak mudah roboh jika terkena angin. Dan air. Nah, yang kedua apa? Menyerap yang ketiga menyimpan. Yang keempat apa? Nah, kita ulang bersama-sama ya, biar Bapak bacakan saja. Yang pertama tadi menggogorkan tumbuhan, yang kedua menyerap zat mineral dan air, yang ketiga menyimpan cadangan makanan, yang keempat sebagai alat pernapasan. Nah, sekarang bagian akar ini memiliki dua bagian. Yang pertama akar serabut dan akar Tunggal. Nah, akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis monokotil, yang artinya biji berkeping tunggal. Nah, misalnya padi, Jagung dan kelapa. Nah, yang kedua yaitu akar tunggal. Nah, akar tunggal ini biasanya memiliki tumbuhan jenis dikotil, yang artinya biji berkeping. Dua. Misalnya apa? Mangga, bambu, jeruk, dan kacang-kacangan. Nah, yang ke bagian dua yaitu fungsi batang. Nah, fungsi batang apa? Berfungsi menyambung air dan mineral dari akar ke daun, serta menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai alat berkembang biakan dengan cara vegetatif. Nah, fungsi batang yang disampaikan temanmu yaitu menyangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, yang ketiga yaitu tadi daun. Fungsi daun fungsinya? Tempat cadangan fotosintesis, menyimpan bahan makanan dan pada alat berkembang biakan vegetatif. Nah, fungsi daun ini yaitu tempat fotosintesis, yang artinya fotosintesis di sini yaitu proses yang terjadi pada tumbuhan dan beberapa organisme lain untuk menghasilkan makanan dengan bantuan cahaya sinar matahari. Nah, ini adalah bentuk gambar daun. Di sini ada dua bentuk daun dan bagian-bagian daun juga. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada pada daun. Yang pertama, Helai daun. yang ketiga, Tulang daun. yang keempat, Lebah. yang kelima, yang Tangkai keenam. daun. Nah, di sini ada juga bentuk-bentuk daun. Yang pertama, Menyiring. daun. Contoh tanaman menyiring ini, contoh daunnya seperti apa? Langsa. Mangga dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu melengkung. Nah, contoh daun melengkung ini biasanya pada tumbuhan sirih. Nah, benar ya. Nah, yang ketiga yaitu menjadi. Biasanya terjadi pada tumbuhan seperti Singkong. Nah, yang keempat Cacar. fungsi cacar. Biasanya terjadi pada Jagung.
benar ya. Nah sekarang bunga. Fungsi bunga adalah sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Nah ini adalah gambar bunga. Yang pertama ini adalah bagian-bagiannya. Yang pertama, yang kedua, tiga, yang keempat, yang ketujuh, yang kedelapan, 9. Udah tahu ya? Nah, yang bagian yang kelima yaitu buah. Fungsi buah adalah sebagai penyimpan cadangan makanan sebagai tempat biji. Nah, apakah sudah jelas yang saya sampaikan pada pagi hari ini? Jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Jika tidak, saya akan bertanya ya. Nah, ada yang bertanya? Jadi sudah jelas ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Mengapa tumbuhan itu termasuk makhluk hidup? Ada yang tahu silakan berdiri? Ada yang tahu? Jika ada yang akan berdiri, pertanyaannya yaitu mengapa tumbuhan itu termasuk makhluk hidup? Silakan berdiri. Benar ya, karena tumbuh dan Nah, soal yang kedua yaitu tuliskan 3 makhluk hidup. Silakan berdiri. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Benar ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi soal yang ketiga yaitu apa ya? Tuliskan bagian-bagian yang terpenting pada tumbuhan. Silakan berdiri. Akar, batang,